Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun. Oke bobotoh, bertemu lagi dengan saya, Indra Jaya. Alhamdulillah bobotoh, di pertandingan malam ini Persib bisa bangkit dari kekalahan di kompetisi Asia ya. Sebelumnya kita sempat bahas apakah Persib bisa bangkit atau terus terpuruk, karena sebelumnya Persib kalah di kompetisi Asia. Dari Singapura langsung ke Surabaya, ke Madura. Alhamdulillah kita bisa meraih kemenangan dan menjaga asa untuk tetap di papan atas klasemen. Nanti saya nyontek ya, karena pada beberapa catatan, banyak sekali catatan yang saya tulis di pertandingan tadi. Tapi secara keseluruhan Persib kuncinya ada di rotasi pemain yang dilakukan oleh Bojan Dewangga, gitu ya. Beberapa pemain yang jarang main bisa dimainkan malam ini, dan terbukti saya bahas Dewangga dulu lah. Dewangga itu pemain kelas, dia punya kemampuan, punya kredibilitas juga ya, bagus lah. Dia jarang bermain tapi sentuhannya seolah-olah nggak hilang. Spartan main di bek kiri, tadi Dewangga main di bek kiri benar-benar Spartan. Kalau saya lihat di babak pertama tadi, Persib itu lebih sering menekan dari kiri, lebih dominan di kiri. Ada Sadil dan Dewangga. Crossingnya, kemudian tusukannya tuh lebih sering bermain di area kiri dominannya. Ya, luar biasa di sana. Persib benar-benar punya variasi serangan. Salah satunya tendangan-tendangan jarak jauh, terbukti itu harus dilakukan oleh Persib. Gol kelas dunia, gol roket itu dari Luciano. Karena apa? Tidak ada pressure dari para pemain Madura. Mereka membebaskan para pemain Persib yang punya kemampuan syuting jarak jauh, akurasinya bagus, untuk bebas berkeliaran di area sepertiga pertahanan mereka. Kesalahan Madura itu ya tadi seperti itu. Persib dibebaskan sok pek syuting ke gawang urang gitu kan. Ternyata akurasi, power, semuanya di situ menyatu ya. Akurasi bukan Tom ya, Luciano, powernya kan benar-benar bisa menjadi senjata lagi nih. Selain counter attack, syuting jarak jauh, bola-bola crossing dari sisi-sisi sayap kita bisa menjadi banyak variasi serangan buat Persib. Ya, Bojan Hodak itu bukan pelatih yang minim taktik. Buat orang-orang yang selalu mengkritik, saya dibela Coach Bojan mah benar-benar luar biasa, minim taktik mah mau juara tuh ya, sama 2 kali back to back. Kemudian kita bahas tentang rotasi pemain. Saya kira Tom Haye mau dimainkan ya. Ternyata Bojan Hodak memilih Klok, Luciano, dan di nomor 10 diisi oleh Berginho. Sadil kiri, di kanan saat tadi striker Ramon, di kanan Baros ya. Ternyata nomor 10 bukan diisi oleh Tom Haye. Adanya rotasi ini benar-benar di luar dugaan, mungkin karena Tom Haye bermain cukup lama ya pada saat bermain melawan Lion City, dan keputusan memainkan Berginho cukup tepat juga ya. Cukup tepat juga karena apa? Berginho bermain simpel pada saat disimpan di tengah. Berbeda ketika dia bermain di sisi sayap, lebih sering kuasai bola, lebih sering dribbling, akselerasi gitu, drive bola. Dan ketika di sayap, Berginho bermain sangat simpel sekali. Nggak terlalu banyak sentuhan, nggak terlalu banyak drive, nggak terlalu banyak dribbling. Itu keputusan yang tepat. Nah itulah gunanya pelatih memahami beberapa karakter pemain. Tom Haye, Klok, Luciano, saya bilang sering bilang ya, Klok Luciano tuh udah benar-benar klop sekarang. Duet yang cukup menjanjikan lah untuk lini tengah. Keduanya saling melengkapi, saling mengisi. Tinggal posisi nomor 10 siapa sekarang yang lebih tepat. Ya kalau Tom Haye lagi fit, dia merupakan pemain yang paling cocok untuk di nomor 10. Walaupun sempat kemarin ya pakai Beckham, sekarang ada opsi lain Berginho. Berarti kedalaman skuad Persib itu luar biasa sekali lah. Luar biasa jagonya. Nek main ke Sasage bisa. Nggak ada Adam Alis, ternyata yang lain juga bisa mengisi posisi kekosongan itu ya. Kemudian selain sebagai nomor 10, dia bertugas sebagai playmaker, tapi juga bisa menjadi false nine ya, Berginho tadi. Bahkan sempat membuat peluang pada saat pressing di menit pertama. Menit sabaraha tuh catat, menit 32 ya, Berginho tuh melakukan pressing. Karena compact defense Madura itu nggak terlalu rapat. Bahkan di area kotak penalti sendiri, Madura itu kurang melakukan pressure, sehingga sekelas Berginho bisa scanning dulu bola diapain, akhirnya dia memilih untuk pressing, bolanya kena tiang,
Tapi satu hal yang harus dicatat oleh kita semua, di situ kelemahan pertahanan Madura. Di area kotak sendiri pun mereka tidak kuat, tidak tinggi melakukan pressing. Pressing. Dek pressure yang pressing jadi pressing. Tidak kuat melakukan pressing ya pada para pemain Persib. Akhirnya Berginho kemudian yang jadi gol itu dari Luciano bisa menjadi petaka buat mereka. Kemudian juga kelebihan Berginho tadi pertandingan tadi ya. Pada saat ada pergantian bukan Berginho yang ditarik, tapi Berginho digeser. Tom Haye yang mengisi nomor 10, Berginho digeser. Jadi memang Berginho buat sebagian orang ya mungkin juga ya bisa dibilang apa ya, kurang bagus. Malahan masuk dalam daftar eta lah ya. Daftar itu pemain yang katanya bakal dilepas selain William, ya non William lah, tadi William ya nonnya. Jadi ya lah, para pemain mungkin tampil Spartan juga takut kodenya. Kode dari Bojan Hodak anu teu balik nu kumaha ya. Putaran pertama ini mungkin kemungkinan bisa dilepas, dicoret ya. Atau enggak tenurut istilahnya ka pelatih ya. Bisa dicoret, tapi khusus malam ini kita bicara tentang Berginho. Berginho pemain yang cukup bagus ya penampilannya malam ini. Terus pergantian pemain. Saya di sini melihat pergantian pemain biasanya kan secara umum biasanya pergantian pemain itu pemain cadangan itu secara kapasitas pasti lebih atau kurang lebih baik dibanding para pemain starting 11 pertama. Tapi ketika melihat pergantian tadi reug-reug pisan bobotoh ya. Ya dalam pisan jero pisan skuad Persib musim ini. Para pemain yang masuk bukan abal-abal. Tom Haye, Putros, 2 pemain timnas turun dari bangku cadangan dek teh hariwang kumaha tuh. Teu kudu hariwang. Persib kedalaman skuad Persib musim ini benar-benar luar biasa, para pemain cadangan lagi pemain timnas. Jadi rotasi yang dijalankan Bojan benar-benar terbukti, dan di sini nih harus kita puji kelebihan Bojan. Bojan menerapkan rotasi dan para pemain timnas, para pemain senior, para pemain yang punya nama dicadangkan, pasti ada pendekatan yang dilakukan oleh Bojan. Kumaha Bojan cara merawat kondusivitas tim, merawat mental pemain biar tidak ada gejolak. Nah, disitulah peran pelatih hayang apal sage kumaha cara Bojan memberikan instruksi ngadeukeutan kayaknya cadangan heula kumaha taktikna kieu sehingga tidak ada gejolak. Eueuh deui pemain-pemain anu ambek-ambekan di bench cadangan. Nah, itu kelebihan Bojan Malisik. Bojan Hodak. Jadi pabaliut itu ya atau teuing. Ini kalau menurut saya ini permainan terbaik Persib, salah satu permainan terbaik Persib sampai pekan ini ya. Dari segi permainan yang mendorong Persib bisa bermain atraktif ya salah satunya Madura kebobolan lebih dulu di babak pertama, yang tadinya bermain delay, menunggu. Setelah kebobolan tidak ada pilihan lain buat Madura untuk keluar menyerang. Di situ momen yang tepat untuk menampilkan permainan atraktif bagi Persib ya. Karena Persib cukup kesulitan pada saat bermain melawan tim-tim yang melakukan pertahanan menunggu, delay, zone defense istilahnya. Tapi ketika Persib berhadapan dengan tim yang berani menyerang, berani keluar menyerang, tong dilawan, Persib pasti tampil lebih bagus lagi. Dengan kualitas individu yang bagus ditambah dengan taktik pelatih yang bagus, kerjasama tim yang bagus, chemistry yang udah muncul, udah lengkap. Persib syuting-syuting jarak jauh na aya, umpan-umpan magis Tom Haye gelandang-gelandang na aya, dribbling na aya Sadil gitu kan, yang banyak kuasai bola. Penempatan posisinya kalau tadi main Andre Jung juga ada gitu kan. Spartannya dari para pemain belakang, pemain tengah, pemain hampir semua lini juga bermain Spartan. Jadi Persib udah benar-benar lengkap. Kalau kemarin teman-teman bobotoh cukup kecewa lah. Nah iya kalau luar DDS, Ciro, Tyron. Padahal nggak tahu ya. Persib itu sedang membangun tim yang lebih kuat lagi menurut saya. Ini skuad ini bisa lebih bagus dari musim kemarin ya. Harusnya bisa juara deh, hat-trickeun. Sip ya. Terus gol ketiga ya, umpan Haye, pemain yang baru masuk dari bangku cadangan, umpanna kalau kita lihat replay benar-benar bisa langsung dari lini tengah bukan melalui sisi kiri kanan kemudian crossing cutback, tapi dari tengah langsung ke jantung pertahanan Madura. Umpannya luar biasa, finishingnya juga hampir jadi penalti tapi wasit membiarkan karena peluang
pemain Persib bisa mencetak gol lagi dari kondisi situasi open play. Nah, di sini Bobotoh juga harus mengapresiasi ya kinerja wasit. Ketika wasit bagus dalam memimpin sebuah pertandingan, kudu dipuji oge, tong dihujat wae. Ketika wasit jelek, wah hujatan dari mana-mana. Tapi ketika wasit bagus harus dipuji, harus diapresiasi buat kita semua, oleh kita semua ya. Tapi yang tadi kita bahas sebelumnya memang peran Tom Haye luar biasa sekali, umpan-umpan bawahnya, long ball-nya, through pass-nya, crossing-nya, kemarin atau tadi barusan terbukti ya, bukan cuma dari crossing yang bisa jadi gol saat Andre Jong bikin gol, barusan juga dari tengah bisa membahayakan gawang Madura, akhirnya bisa jadi gol. Nggak sangka Persib punya pemain sekelas Tom Haye. Gini ya, kadang kita perlu pemain-pemain senior di lapangan. Tom Haye menurut saya adalah sosok yang sangat dihargai oleh lawan dan kawan. Beruntung Persib punya dua sosok pemain ini ya. Walaupun tadi anu ambak-ambakan kasih Klok ya, kamar Klok mun eta ka Tom Haye moal wanieun sama. Saya pemain Madura teh tadi gini nu aya ambak-ambakan. Tapi di satu sisi tetap kehadiran Klok, Tom Haye bisa menjadi aura lah, bisa menjadi sesuatu hal yang cukup disegani oleh para lawan kita, lawan Persib ya. Terus Barba tampil lagi. Ini salah satu idola baru saya selain Nick Kuiper. Mungkin kalau saya beri jersey lagi selain Nick Kuiper nanti pakai nameset Barba ya. Barba benar-benar pemain luar biasa. Dia tahu, dia pintar kapan dia harus kontrol bola, kapan dia harus clearance. Kemarin atau tadi pertandingan tadi dia menunjukkan hal seperti itu. Jadi kapan dia momen dia kontrol dada, scanning, passing, benar-benar bisa jadi leader. Mungkin kemarin juga pada saat melawan Lion City ketika Barba tampil, mungkin nggak terjadi 2 gol yang bersarang ke gawang Teja waktu itu ya. Tapi ya itu udah terjadi, sudah menjadi takdir ya, sudah tertulis jutaan tahun lalu di takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang kehadiran Barba benar-benar bisa menjadi leader di lini pertahanan Persib. Barba meureun ya, mun baheula mah ciga Robi Darwis, nu sok daek overlap ke depan, haliku aing nah haliku Barba, bagian Barba ketika para pemain kelihatan mentok, Barba sesekali bisa ikut overlap ke depan ya. Tapi yang menjadi poin pentingnya kehadiran Barba selain bisa menjadi leader di belakang, membuat para hati pemain tuh, mental pemain tuh jadi regreg. Jangankan mental pemain, kita juga sebagai penonton, kalem lah ya Barba gitu kan. Nah itu salah satu hal psikologis yang bisa berpengaruh pada mental bertanding pemain, kehadiran pemain utama, pemain senior, pemain bintang. Kalau kita mau sebut pemain bintang bisa berpengaruh pada psikologis pemain yang lain ya. Kemudian ya Dewangga tadi baru dimainkan lagi, udah lama nggak main ya, tapi sentuhannya nggak hilang, crossingnya dari setengah lapangan, gelandang sayap kiri, ketika Sadil mentok, back pass ke Dewangga crossing. Itu salah satu hal yang di luar dugaan saya, menurut saya bagi pemain yang jarang tampil. Dewangga sangat mantap sekali di pertandingan malam tadi. Spartan lah, cocok kedalaman skuad. Ya kene bule, sok dek mainkeun saha tuh Putros, Eliano ya. Eliano tadi sempat bermain di back sayap, tapi ketika ada pergantian dia didorong lebih ke depan ya, di penyerang sayap. Nah itulah kelebihan back sayap atau kelebihan pemain sayap, bisa bermain di dua posisi, back sayap atau penyerang sayap. Ya terus klasemen, bicara klasemen tentu Persib masih tetap berpeluang untuk berada di posisi 2, bahkan di posisi 1. Karena apa? Borneo malam ini kalah. Hari ini kalah ya Borneo. Jadi yang tadinya menang akhirnya dihentikan rekornya oleh Bali United. Ini sangat membantu Persib untuk bisa menempel terus Persija dan Borneo di posisi 1 dan 2. Apalagi Persib masih punya sisa beberapa pertandingan ya, karena sempat ada pertandingan yang ditunda juga. Ini bisa menjadi momen buat Persib untuk menempel, bahkan kalau bisa ya di akhir musim tempel juga tuh posisi pertama. Juara paruh musim ya boleh lah. Tapi kalau saya pribadi masih kapok juara paruh musim teh. Baik posisi kedua ge teh naon. Juara paruh musim 2018, 2007. Tapi kan hal itu dipengaruhi oleh faktor teknis dari pelatih 2007. Keputusan pelatih 2018 dari hal non teknis. Sekarang ya kita buang jauh-jauh lah hal-hal negatif seperti itu. Mau juara paruh musim,
posisi kedua, ketiga, yang penting poin Persib tidak terpaut jauh dari para pesaingnya. Kalau Persib di posisi hiji ya kudu jauh dari para pesaingnya ya di putaran kedua nanti di akhir putaran pertama. Oke, tapi secara keseluruhan bobotoh, yang menjadi kunci kemenangan Persib malam ini adalah rotasi pemain yang dijalankan oleh Bojan. Banyak hal yang tak terduga. Nah, sieu main di dieu, sieu main di dieu. Ya, kenapa posisi haye diisi ini, haye dikamanakeun ieu gitu kan. Yang menjadi kunci kemenangan tentu di rotasi pemain, dan pendekatan yang dilakukan oleh Bojan juga luar biasa. Setelah unggul jauh juga para pemain yang jarang tampil seperti Febri mulai dimainkan. Terus tadi siapa pemain muda teh sih, Nazril ya mulai dimainkan. Bahkan Fitrah juga udah dipanggil, udah ikut ke gabung ya ke Madura. Waktu ke Singapura nggak ikut, tapi pada saat away tadi Fitrah juga kiper udah mulai disusulkan setelah datang ke Madura. Oke, itu aja bobotoh. Oh ya, satu lagi untuk Ramon, sepertinya kalau boleh usul, bahkan udah menjadi perbincangan ya di kalangan bobotoh. Kayaknya Ramon udahlah di putaran pertama kalau bisa cari penggantinya, karena Ramon tuh tadi salah satu dapat momen dia dapat peluang di menit 46 babak kedua baru mulai, menit-menit pertama dapat umpan matang dari Berginho, tapi sayang first touch untuk sekelas pemain liga ya. First touch-nya kalau bagus itu bisa jadi peluang buat Ramon. Ini karena first touch-nya kurang bagus, akhirnya bisa ditutup oleh center back Madura tadi ya. Akhirnya yang harusnya jadi peluang malah keblok oleh pemain belakang lawan. Kalau misalnya first touch-nya bagus, itu pemain Madura pasti terlambat untuk memblok tendangan Ramon. Selain bisa jadi peluang, mungkin bisa jadi gol. Menit sabaraha? Menit 4 genap? Ya. Jadi teman-teman bobotoh, terima kasih ya buat teman-teman bobotoh yang menyaksikan video analisis saya. Ada masukannya Kang, suaranya Kang, mappingnya lebih pas lagi, data-datanya lebih pas lagi, kemudian munculkan menit keberapa, peluang-peluangnya. Terima kasih udah masukan dari bobotoh. Perlahan lah saya akan perbaiki tentang analisis-analisis yang saya lakukan ya di pertandingan-pertandingan ataupun sebelum pertandingan yang Persib jalankan. Jadi untuk Ramon cukuplah satu putaran menurut saya. Ya mungkin William dan Ramon tidak diperpanjang untuk putaran kedua, dan memang layak untuk tidak diperpanjang kalau melihat hasil sampai sejauh ini ya. Berginho mungkin masih bisa jadi pertimbangan dengan penampilan yang tadi. Jadi itu bobotoh, alhamdulillah Persib kembali meraih kemenangan di laga away. Mudah-mudahan nanti di laga melawan Borneo, Persib bisa memperpendek jarak dengan Borneo. Ya, terima kasih. Diskusinya jangan lupa masukannya apa, terus kemudian analisis di mata teman-teman bobotoh seperti apa. Yuk kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.